Episode 50. Mulai saat ini, kamu tidak perlu lagi bekerja di kantor, ujar Raihan setelah menyelesaikan sarapannya. Maksud tuan saya dipecat? Tanya Anissa dengan polos. Nikmati saja statusmu sebagai istriku. Kamu bebas melakukan apapun di luar sana termasuk membalas dendammu, ucap Raihan. Tapi saya masih ingin bekerja. Saya gak bisa kalau gak kerja, ujar Anissa. Bukankah wanita lebih suka berbelanja dan menghambur-hamburkan uang suami? Kenapa kamu malah minta untuk tetap bekerja? Tanya Raihan. Saya sudah terbiasa bekerja sejak masih duduk di bangku SMP. Kalau saya gak kerja, saya gak akan makan, ujarnya. Hidupmu yang sekarang jauh berbeda dari hidupmu di masa lalu. Jadi, jangan samakan sekarang dengan yang lalu. Bahkan sekarang jika tinggal tunjuk saja kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu mau, tegasnya. Tapi, saya ingin tetap bekerja. Boleh ya, lagian bukankah pekerjaan saya di kantor hanya melayani tuan? Jadi, apa salahnya jika saya tetap bekerja sebagai pelayan tuan? Usulnya. Raihan menghela nafas berat. Sifat Anissa memang sangat keras kepala. Baiklah. Kamu boleh tetap bekerja tapi dengan syarat, ujarnya. Apa? Tanya Anissa. Pertama, jangan panggil saya tuan. Kedua, harus selalu menuruti apa yang saya perintahkan. Ketiga, ubah penampilanmu. Kau bilang ingin membalas dendammu bukan? Mulailah dari merubah penampilanmu. Bukankah saya sudah memberimu banyak pakaian? Dan satu lagi, ini untukmu. Dengan kartu ini kamu bisa membeli apapun yang kamu mau. Passwordnya tanggal pernikahan kita. Jelas Raihan. Tapi kalau di kantor bisakan saya panggil dengan sebutan tuan? Tanya Anissa. Terserah kamu saja. Intinya saya tidak ingin kamu memanggilku dengan sebutan itu lagi, ujarnya. Satu lagi. Mahar saham yang saya menikah untukmu sedang dalam proses. Jika kamu mau, kamu boleh belajar tentang perusahaan juga. Karena nantinya jika saya sedang tidak ada, saya bisa mengandalkanmu untuk mengelola itu, ungkapnya. Tapi saya tidak punya bakat di bidang itu tuan, ujar Anissa. Apa kamu bilang? Tanya Raihan. Maksud saya gak punya bakat di bidang itu Mas Ray, ucap Anissa ragu. Lalu, apa kamu punya bakat lain? Tanya Raihan. Saya bisa di bidang desainer, jawabnya. Lalu, tanyanya lagi. Saya bisa komputer juga sedikit, ujarnya. Apalagi yang kau bisa? Tanya Raihan. Anissa membalas dengan menggelengkan kepalanya. Ya sudah kalau begitu belajarlah. Saya yakin kamu bisa. Tapi saya gak akan memaksamu untuk mempelajarinya, ujar Raihan. Tuan. Mas Ray. Boleh kan hari ini saya masuk kerja lagi? Tanya Anissa. Bersiaplah. Kita berangkat bersama-sama. Saya tunggu di ruang tamu, ujarnya. Anissa langsung lari menuju kamarnya dan membuka lemari untuk mengambil baju. Tapi saat membukanya, Anissa dikagetkan dengan lemari yang sudah kosong. Dia terdiam dan teringat pasti Biruni sudah memindahkannya ke kamar Raihan. Dia keluar dan menuju kamar Raihan. Benaran saja. Semua perlengkapan Anissa sudah tersusun rapi di kamar Raihan termasuk bedak dan handbody yang biasa dia pakai. Anissa bergegas mengganti baju dan merias wajahnya hanya dengan sedikit bedak dan lip tint seadanya. Anissa melihat tampilannya di layar kaca. Sebenarnya dia tidak terlalu buruk jika memakai make up walaupun tipis seperti itu pikirnya. Apa aku sembunyiin dulu aja pernikahan ini ya? Kalau aku bilang istri Tuan Raihan pasti semua orang bakal mikir aku yang keganjenan. Atau bakal deketin aku hanya karena statusku istri Tuan Ray. Tapi kalau aku sembunyiin ini, aku gak boleh berangkat atau pulang kantor bareng dia, gumamnya. Mending aku bersikap kayak karyawan biasa saja di kantor. Lagi pula untuk apa mengumbar apa yang aku punya, gumamnya lagi. Anissa menarik tasnya dan keluar menghampiri Raihan yang sudah menunggunya di ruang tamu. Tuan. Mas Ray. Saya mau berangkat sendiri saja. Dan saya juga sudah memutuskan bahwa kita harus menyembunyikan status kita di kantor, ujarnya. Kenapa? Tanya Raihan. Saya gak ingin ada banyak gosip di kantor.
Dan saya juga gak ingin orang memandang saya hanya karena status saya istri dari CEO perusahaan itu, jelasnya. Baiklah. Terserah kamu saja. Saya pergi dulu, ucapnya. Raihan bangkit dari duduknya dan langsung mengecup kening Anissa tanpa izin terlebih dahulu. Setelahnya Raihan pergi meninggalkan Anissa yang masih terpaku di tempatnya. Dia menciumku, gumam Anissa sembari memegang kening bekas kecupan yang Raihan berikan. Anissa terkadang dan langsung keluar dari rumahnya. Anissa menunggu Bas yang lewat sembari membuka ponselnya yang sudah hampir 2 minggu ini tidak dia buka. Banyak sekali panggilan tak terjawab dan pesan yang Cindy kirimkan ke ponselnya. Ya ampun, udah berapa lama aku gak buka ponsel ini? Banyak banget panggilan dari Cindy. Astaga, pasti dia khawatir karena aku gak ada di kosan. Aku lupa kalau Cindy cuma tahu alamat kosanku bukan alamat rumah yang sekarang, gumamnya. Anissa lalu menghubungi nomor Cindy sang sahabatnya. Halo Cindy, sapa Anissa. Halo Anissa, astaga kemana aja, kamu ini, aku hubungin dari 2 minggu yang lalu tapi gak diangkat. Aku chat gak dibuka, apalagi dibales. Kamu kemana aja, di kosan juga gak ada, kata ibu. Kos kamu pindah kamar tapi gak pernah pulang ke kosan. Kemana kamu selama ini? Cindy terus saja mengomel tanpa jeda. Kebiasaan deh. Satu-satu napa, ujar Anissa. Kamu di mana sekarang? Tanya Cindy. Aku lagi di dalam bus. Mau berangkat kerja. Jawabnya. Oke. Nanti jam istirahat kita makan siang bareng di restoran seberang tempat kerjamu. Ujar Cindy. Boleh. Aku juga mau cerita banyak hal sama kamu, ucapnya. Kamu memang harus cerita sama aku. Semuanya tanpa terkecuali. Pokoknya kamu hutang penjelasan banyak sama aku, ucap Cindy. Iya, nanti aku ceritain. Udah dulu ya, ujarnya. Hati-hati di jalan Nis, ucap Cindy. Lia siap, ucap Anissa yang kemudian memutuskan sambungan teleponnya. Tak selang berapa lama, bus yang Anissa tumpaki berhenti di halte dekat kantor Raihan. Anissa turun dan berjalan menuju kantor. Saat hendak masuk di pintu utama, tanpa sengaja Anissa bertabrakan dengan seseorang. Duh, kalau jalan lihat-lihat dong. Punya mata gak sih? Ucap wanita itu dengan nada kesal sembari mengambil tasnya yang terjatuh. Maaf mbak, saya nggak sengaja, ujar Anissa. Wanita itu merapikan rambutnya dan menoleh ke arah Anissa. Lo, ngapain lo di sini? Mau ngemis? Di perusahaan ini gak butuh pengemis kayak lo, ucap Sinta sinis. Ya, wanita yang bertabrakan dengan Anissa adalah Sinta, saudara sepupu Anissa. Aku udah kerja di sini mbak, ucapnya. Lo kerja di sini? Aku gak bakal percaya, lo cuma lulusan SMA. Mana mungkin bisa kerja di perusahaan sebesar ini? Apalagi yang punya perusahaan ini orang terkaya nomor 1. Mana mungkin menerima orang kaya lo? Ucapnya. Mbak Sinta ngapain di sini? Tanya Anissa. Ya jelaslah gue kerja di sini. Udah jadi karyawan tetap lagi. Dengar-dengar, pemilik perusahaan ini masih muda dan belum menikah. Gue emang belum pernah bertemu. Tapi gue yakin kalau Pak Raihan bakal suka sama gue kalau udah ketemu gue. Dan gue bakal jadi istrinya suatu saat nanti. Ujar Sinta dengan sangat percaya diri. Jadi Sinta lagi ngincer Mas Raihan. Gak akan aku biarin dia merebut milikku lagi. Cukup kehidupanku di masa lalu yang mereka rebut. Tapi tidak dengan kebahagiaanku di masa depan. Batinnya. Mbak, sini sebentar aku mau tanya. Sinta memanggil salah satu karyawan yang melewatinya. Ada apa mbak? Tanyanya. Apa dia karyawan di sini juga? Tanya Sinta sembari menunjuk ke arah Anissa. Iya mbak. Dia mbak Anissa khusus membersihkan ruangan Tuan Raihan, jawabnya. Oh, jadi lo cuma sebatas OG. Ya masih pantaslah daripada luntang-lantung setelah melayani Pak Hendrik. Ucapnya dengan gaya sombongnya. Jaga ucapanmu. Jika bukan karena keserakahan keluargamu, aku gak akan ada di tempat itu.
bentak Anissa. Wih, marah ceritanya. Mau ngancam, mau bales dendam. Orang kaya lo mana mampu buat musik hidup gue. Lo gak selevel sama gue. Apalagi kalau nanti gue jadi istri dari Pak Raihan, pasti lo gak bakal bisa nyentuh gue sama sekali, ucapnya sinis. Sinta berlalu meninggalkan Anissa yang masih menahan amarahnya. Lihat saja. Aku bakal balas semua perbuatan kalian selama ini. Jangan kalian pikir aku gak bisa balas kalian semua. Batinnya geram sembari mengepalkan tangannya. Anissa berjalan menuju ruangan Raihan dengan perasaan kesal dan marah. Tanpa mengetuk pintu, Anissa langsung membuka pintu ruangan Raihan, namun dicegat oleh seseorang yang ada di meja sekretaris yang berada di luar ruangan Raihan. Kamu siapa? Main masuk sembarangan. Gak ketuk pintu dulu lagi, ujarnya. Lah mbaknya siapa? Bukannya ini meja sekretaris Tuan Raihan? Tanya Anissa saat melihat seorang wanita cantik dengan pakaian yang serba ketat. Saya sekretaris sekaligus calon istrinya Pak Raihan. Kamu siapa main masuk ke ruangan calon suami saya? Udah dandanannya kayak gini lagi, ucapnya dengan nada sombong. Oh maaf Bu. Saya Oge yang membersihkan ruangan Tuan Raihan, ujar Anissa. Oh Oge, tapi kenapa jam segini baru bersihin? Harusnya sebelum Pak Raihan datang. Kamu sudah selesai membersihkan ruangannya. Bukan kayak gini. Pak Raihan gak suka sama karyawan yang lelet kayak gini. Paham, ucapnya. Lia saya paham Bu. Saya permisi dulu, pamitnya. Anissa masuk ke dalam ruangan itu dengan perasaan kesal. Bagaimana tidak? Dia bertemu dengan dua orang yang memuja-muja suaminya dan mengaku calon istri dari suaminya sendiri. Bikin sekel aja sih, gumamnya. Anissa langsung membersihkan ruangan itu tanpa melihat apakah Raihan sudah ada di dalam atau belum. Dia terus mengomel karena rasa kesalnya pada Sinta dan wanita yang mengaku calon istri dari Raihan. Siapa yang membuatmu kesal? Kenapa ngomel-ngomel gak jelas gitu? Tanya Raihan yang sejak Anissa masuk selalu mengamati tingkah kesal Anissa. Tuan, saya pikir Tuan gak ada di ruangan. Maaf, ucapnya gugup. Masih mau bersikap formal sama saya, ucap Raihan. Ini kan di kantor, nanti kalau ada yang dengar gimana? Tanya Anissa. Tidak jika tidak ada yang masuk, ujarnya. Tapi, ucapan Anissa terotong dengan kalimat yang Raihan lontarkan. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Siapa yang membuatmu kesal seperti ini? Tanya Raihan. Gak ada, cuma ketemu orang gak tahu diri aja tadi, jawabnya. Gak tahu diri. Siapa? Tanya Raihan lagi. Gak tahu. Males bahasnya. Aku mau kerja lagi, jangan diganggu, ucap Anissa yang melanjutkan pekerjaannya. Siapa yang membuatmu sekesal ini? Jawab dulu, ucap Raihan menghentikan tangan Anissa yang sedang memegang sebuah kemoceng. Anissa menghela nafas kasar. Dia berjalan dan duduk di sofa ruangan itu. Kenapa kamu gak bilang kalau Sinta kerja di sini? Tanya Anissa. Jadi, kamu ketemu sama sepupumu itu? Tanyanya balik. Iya, aku gak sengaja tabrakan sama dia di pintu utama. Dan kamu tahu dia bilang apa? Ucap Anissa. Raihan menggelengkan kepalanya tanda tidak tahu. Dia dengan bangganya bilang suatu saat nanti bakal jadi istrimu. Dia juga bilang kalau aku gak bakal bisa nyentuh dia kalau dia udah jadi istrimu. Dia bilang aku gak selevel sama dia karena aku cuma seorang OG, katanya. Raihan dengan tenang terus mendengarkan ucapan-ucapan Anissa. Terus tadi pas mau masuk, ada perempuan bilangnya calon istri kamu. Kalau udah punya calon istri kenapa malah nikahin aku? Tanya Anissa. Raihan tersenyum senang karena Anissa bisa ceria lagi seperti sebelumnya. Kenapa kamu gak bilang saja kalau kamu istriku? Tanya Raihan. Mana mungkin mereka percaya. Lagian aku udah bilang kan mau sembunyiin pernikahan ini. Biar mereka hanya tahu aku sebagai OG di sini, jawabnya. Waktu kamu masih dalam masa pemulihan, Randy bilang kalau sepupumu melamar kerja di sini. Awalnya saya gak mau menerimanya. Namun setelah dipikir-pikir lagi, apa salahnya aku terima dia? Mungkin dengan dia bekerja di sini akan memudahkan kamu buat balas dendam sama dia. Kalau soal wanita yang ada di meja sekretaris, dia memang sekretaris baruku.
Tapi dia bukan calon istriku. Papaku yang memasukkan dia ke sini, jadi mau gak mau aku harus menerimanya bekerja di sini walaupun sejujurnya aku sangat risih dengan dia. Jelas Raihan. Jadi, apa orang tuamu berniat menjodohkanmu dengan wanita itu? Tanya Anissa. Mungkin. Jawabnya singkat. Kalau dilihat-lihat dia cocok sama kamu. Dia cantik, tinggi, udah kayak model. Terus udah gitu seksi lagi. Ucap Anissa. Tapi saya tidak tertarik dengannya. Saya hanya tertarik dengan istri saya. Ujar Raihan. Anissa menoleh ke arah Raihan yang sedang menatapnya dalam. Seketika tatapan mereka bertemu. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Raihan mendekatkan wajahnya pada wajah Anissa. Hampir saja Raihan menempelkan bibirnya pada bibir ranum Anissa. Seseorang mengetuk pintu ruangannya. Seketika mereka berdua saling menjauh dan salah tingkah. Anissa langsung berdiri dan kembali mengerjakan pekerjaannya. Masuk, ucap Raihan. Permisi Pak Ray. Setengah jam lagi ada meeting dengan perusahaan PT X Group. Siska mengingatkan Raihan dengan nada menggoda. Siapkan saja filenya, ucap Raihan singkat. Apa Pak Ray perlu pemanasan dulu sebelum meeting dimulai? Ucapannya sembari mendekati Raihan dan mengusap bahunya. Keluar dari sini atau saya berbuat kasar padamu, ucap Raihan tegas sembari menyingkirkan tangan wanita itu. Anissa yang melihat semua itu menahan tawanya tatkala wanita itu ditolak mentah-mentah oleh Raihan. Ih, nyebelin banget sih jadi orang, gumam Siska yang keluar dari ruangan itu dengan muka kesalnya. Kenapa ketawa? Tanya Raihan pada Anissa yang sedang menertawakannya. Lucu aja lihat mukanya yang kesel gitu. Lagian kenapa ditolak? Sayang tahu wanita secantik itu ditolak, ujar Anissa. Daripada menertawakan dia, lebih baik bantu saya mengembalikan mood yang buruk ini, ujar Raihan sembari menarik tangan Anissa masuk ke dalam kamar pribadinya. Tuan mau ngapain? Tanya Anissa. Kan saya sudah bilang, jangan panggil saya dengan sebutan itu, ujarnya. Iya maaf. Mas Ray mau ngapain bawa aku ke sini? Tanya Anissa. Kalau sampai saya dengar kamu memanggil saya dengan sebutan itu lagi saat di rumah atau saat berduaan seperti ini, saya akan menghukummu, jelasnya. Lia maaf mas. Tapi lepasin dulu, ujarnya. Gak, saya ingin mengembalikan mood yang memburuk karena wanita tadi, ujar Raihan. Maksud Mas Ray, gimana ngembaliinnya? Tanya Anissa. Polos. Raihan langsung melu asteris bibir ranum Anissa tanpa izin terlebih dahulu. Anissa yang mendapat serangan mendadak, terkejut dan tidak bisa menghindarinya. Lama Raihan melu asteris bibir Anissa sampai gadis itu hampir kehabisan napas. Raihan melepaskan pagutannya, membiarkan Anissa menghirup nafas. Ini gak bener mas. Ini kan di kantor. Sebentar lagi Mas Ray mau ada meeting, ucap Anissa yang nafasnya tersengal-sengal. Sebentar saja. Setengah jam sudah cukup, ujarnya. Sebelum Raihan menyerang Anissa, ponselnya berdering menandakan ada panggilan masuk. Sial, merusak suasana saja, gerutunya. Dia membuka ponsel dan mengangkat panggilan tersebut. Ada apa? Mengganggu saja, tanya Raihan. Maaf tuan saya mengganggu. Pak Andi dari PT X Group meminta memajukan meetingnya 5 menit lagi. Sekarang dia sudah hampir sampai tuan, jelas Randy. Ya sudah. Saya siap-siap dulu, jawabnya lalu mematikan panggilan tersebut. Maaf meeting dimajukan. Kita lanjut yang tadi saat di rumah saja. Kalau sudah beres pekerjaanmu, istirahat saja di kamar ini. Saya pergi dulu, ujar Raihan. Anissa bernafas lega saat Raihan keluar dari kamar tersebut.